Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kementerian serta Pemasukan Santren Darul Juga jangan lupa saya semangat kedua orang tua saya semoga diberi kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik makhluk hidup. Bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidupnya. Salah satunya adalah menanggapi rangsang dan bergerak, tanah dan batu masuk ke dalam benda mati. Namun di permukaan batu atau di dalam tanah mungkin saja terdapat makhluk hidup yang kasat mata. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dari dasar dari kehidupan. Biasanya gerak hewan dapat dengan mudah kalian amati. Beberapa bedanya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satunya gerak tumbuhan yang mudah diamati adalah gerak menutupnya daun putri malu. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Suatu yang makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat kalian menanam sebuah biji jagung dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kembang kecambah. Setiap hari tinggal dari kecambah akan bertumbuh sampai dengan bentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuh yang lebih besar seperti pada biasanya. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap pertumbuhan lingkungan disebut dengan respons. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak. Tumbuhan berkembang biak dan menjalankan fungsi tumbuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengumpulan senyawa sederhana, yaitu karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks. Makhluk hidup dapat bernafas. Makhluk hidup hewan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksida, membakar zat makan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dapat proses adalah karbon dioksida dan uap air. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup adalah yang tersusun dari satu sel seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable para pimpinan media, Sekian dari saya. Honorable Formaso, Samin Negara, tinggi berpada dan baik